Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem, dan di sini kita sudah bersama para panelis kita, ada Bapak Doni dan juga Bapak Roni di sini, tentunya dalam program L Talk Empower Life Through Communication. Masih dalam topik mahalnya budaya gengsi. Yes. Nah, kita masuk ke sesi kata atau kata zodiak nih, Pak. Iya. Sio apa kira-kira yang paling menjaga gengsi? Paling menjaga Paling gengsinya gengsian. atau paling suka dianggap bergengsi? Wah, itu beda tuh. Oh, bedanya Dua-duanya. apa? Bedanya kalau paling suka dianggap bergengsi kan itu adalah orang yang pengen Image-nya. image. Oh, ya. kalau yang menjaga gengsi, menjaga gengsi memang dia udah Dia di situ. sudah di situ. Oh, dia maintain Jadi pas ya. waktu dia lagi turun, dia tetap gua nggak boleh kelihatan yang kayak gitu loh. oke. Nah, contohnya kayak misalnya kayak gimana, kayak Donald Trump. Ya kan pas waktu dia lagi bangkrut, wah dia kan nggak mau tuh. Dibilang, wah kamu harus investasi dulu. Wah nggak bisa katanya. Lu bank harus kasih ke kita dulu supaya kita bisa jalanin bisnisnya. Dia main golf, tetap main golf. Ya. Dia bilang udah nggak punya uang, nggak bisa bayar, masa masih tetap main Nggak golf? punya uangnya dia beda sama nggak punya uangnya kita. Kan? Iya. Nggak punya uang kita, ya udah nggak punya uang benar. Nggak Iya. punya uang dia mungkin masih ada 3 triliun kali ya di Iya. rekening kan. Tapi dia itu punya utangnya 10 triliun. Iya, gitu ya. tapi masih ada duit yang bisa diputar. Iya. Diputerin Pengusaha orang doang. punya utang. Nah oke, kalau dari segi dari namanya Sio ya, kata si Mawar tadi lama banget nunggu Sionya ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mana atau Sio mana yang lebih suka tentang namanya gengsi ya. Yang pertama yang suka tentang namanya gengsi yang harus kelihatannya menarik, yaitu adalah Sio kelinci. Ya, jadi ini dia bisa melakukan apapun juga untuk bisa terlihat menarik dengan lawannya. Lawannya itu bukan cuma lawan bicaranya ya, pasangannya atau bisa sampai kayak gimana, dia harus kelihatan menarik. Nah, makanya dia juga suka sesuatu yang bermerek. Nah, itu juga bisa. Walaupun misalnya dia nggak bermerek, minimal kelihatan bagus atau kelihatan mahal. Jadi kalau misalnya zaman-zaman sekarang nih kan orang bilangnya bukan itu harus yang branded lagi, tapi wah looks good, Iya. ya looks expensive. Nah itu yang bisa mereka akan lakukan. Nah ini berbeda dengan sio-sio lain misalnya gitu. Nah kalau misalnya orang-orang bersio naga nih, oh kelihatannya kan harusnya kelihatannya leader gitu ya. Kamu apa ya? Kamu naga. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang bersio naga ini harus nggak kelihatan dia gengsinya, wah dibayar dengan mahal branded, enggak juga harus. Yang dia harus kelihatan adalah minimal dia kelihatan berkarisma. Nah, kelihatan dengan gengsi yang mahal dengan berkarisma itu kan berbeda. Ya. Minimal yang kelihatan dari yang sio naga adalah rapi. Nah, kalau yang tadi sio kelinci kelihatan bener-bener dia kelihatan gengsi. Mewah. Mewah. Mahal. Jadi kalau kita ngeliatnya itu, Wow, toko berjalan. Nah, berjalan. itu adalah dari orang-orang bersio kelinci. Kalau misalnya Anda bersio kelinci, ternyata sahabat Eljon nih ya, kok gue merasa belum yang branded atau belum yang kayak gimana? Ah, belum. Lu Ya. punya duit aja nanti. Nanti kamu siap-siap. Nanti kamu masih kelinci yang miskin. Wah, saya nggak bilang ya. Ya, gengsilah Berikutnya. sesuai dengan inimu, levelmu. Nah, dengan levelnya ya. Terus kemudian kita lihat lagi, dia sio apa lagi yang kurang lebih dia mementingkan namanya gengsinya? Sio kuda. Udah. Coba lihat orang-orang bersio kuda, dia selain misalnya Pesolek. cepat, pesolek, memang. Pesolek. Karena kuda itu memang dikenal pesolek kan? Kan rambutnya kan. Iya. Iya, benar rambutnya. Bener. Rambut kuda itu apa namanya sih? Nggak tahu. Yang pasti namanya bukan Kayak jengger kan? Oh, bukan, itu ayam. Iya makanya. Iya. Nah, makanya kalau yang namanya kuda, selain dari namanya kelinci, kuda ini juga adalah orang-orang yang juga mengutamakan yang itu Gengsi. kelihatan bagus. Kelihatan bagus. Kalau tadi kelihatan mewah. Tapi berarti kalau si kuda dan kelinci ketemu akan saling ini nggak, Pak? Saling lihat-lihatan Terkocek nih. gitu egonya. Enggak juga sih. Tapi kalau kelinci ketemu sama kelinci pasti yang akan ngebandingin Balapan ya? bisa dilihat kayak gimana iya. Ya jadi kalau misalnya dilihat semua namanya perempuan apa kelinci semua. Karena perempuan juga pasti akan melihat dari atas sampai bawah, betul kan? Iya, Ya enggak juga. Tapi kalau misalnya sifatnya yang terutama yang kelinci pasti begitu. Nah, sering banget orang-orang di Indonesia itu menyamaratakan semuanya. Betul nggak? Oh, kalau perempuan pasti begini, kalau sio ini pasti begini. Ini adalah kecenderungan kalau kita bilang. Ada yang berubah nggak? Ada yang nggak sama nggak? Ada. Ya, tapi kecenderungan adalah seperti itu. Nah, itu dari orang-orang bersio apa aja tadi? Sio kelinci dan orang-orang bersio Kuda. kuda.
Nah, lalu kita mau lihat lagi dengan orang-orang bersio apa lagi. Ayo contoh, daripada saya sebut itu sio ular. Ayo, Ya, sio apa ular lagi? lah, yang ada di antara kita aja dulu. Oke, orang-orang bersio ular. Orang bersio ular itu tidak mementingkan dia gini. Karena dia itu adalah jago strategi, dia akan pandai menempatkan situasinya dulu. Jadi tidak harus kelihatan mewah, dia akan lihat dulu. Kapan harus kelihatan mewah, kapan harus kelihatan enggak. mewah, kapan harus kelihatan biasa. Jadi dia bisa pintar itu mengatur untuk budgetnya kan. Lain dengan tipe kelinci tadi. Kalau tipe kelinci tadi yang penting dia kelihatan di segala situasi, Iya. segala event. Keluar harus rumah ke kelihatan. warung sebelah aja harus beda dong ya. Ada beberapa orang, mungkin Mawar pernah ngalamin nggak? Ada orang tuh ya, walaupun cuma buat ke depan ada yang terima tamu aja, dandannya lama. Iya, bikin hari selama setengah jam bikin hari. Harus nyatok dulu. Iya, pas udah keluar kok miring. Balik lagi dia. Ada. Iya. Nah, biasa Tapi orang seperti itu cocok di dunia penampil ya. Ya, selebritis, artis, entertainer Nah, ya kan. itu dia. Salah satu kenapa kuda itu termasuk yang disebut dengan pesolek, ya. Kuda itu punya elemennya elemen api. Sama seperti elemen dari ular, tapi bedanya si kuda ini mempunyai elemen yang lebih kuat daripada ular. Untuk apa? Untuk soal entertainmentnya. Jadi dia yang harus kelihatan bagus, kelihatan tamping looks good, ya kan? Itu adalah si kuda. Ya, jadi makanya kenapa dibilang kuda ini, selalu memperhatikan namanya penampilan, ya. Nah, lalu satu lagi, kalau misalnya ditanya, kan ada satu lagi yang elemennya elemen api, ya. Elemen api masuk dalam kategorinya musimnya api, tetapi sebenarnya tidak api murni, yaitu adalah kambing. Nah, kambing ini kan sebenarnya elemennya ada elemen tanahnya juga. Nah, karena dia ada elemen tanah, si kambing ini nggak terlalu kelihatan, walaupun kadang-kadang masih kepengen juga lah kelihatan gitu kan. Sesekali. Nah, sesekali itu adalah dari kambing. Nah, kalau yang tadi yang saya udah disebut ular, berarti dia tergantung momennya. Kalau dari Mawar sendiri merasa seperti itu nggak? Iya, benar sih. Tergantung dari momen kan? Iya. Dia akan ngeliat, Kebutuhan, nggak ya. mungkin ketemu sama temen aja, apalagi ini temen yang dari kecil udah tahu dia aib-aibnya, ya kan dia harus dandan kayak gimana? Nggak Benar. perlu kan? Mungkin dia cuma kunciran, pakai baju tidur, dia juga jalan keluar, ayo katanya, ya kan? Tapi kalau misalnya ketemu dengan orang kuda, nah baru dia mulai kelihatan, lu gitu aja mau kelihatan, gue juga bisa kelihatan. Nggak mau kalah dia. Nggak mau kalah, nggak bisa kayak gitu. Nah, lihat lanjut, kita mau bahas tentang dari show apa lagi? Monyet. Oh, show monyet. Monyetnya kayaknya dendam banget ya ngomongnya ya. Show monyet. Ya. Kalau dari orang show monyet itu bukan orang-orang yang gengsian, soalnya kayak gitu. Karena orang show monyet itu bukan mikir kelihatan mewah atau kelihatan apa, tapi ada untungnya nggak dia melakukan itu. Kalau nggak ada untungnya buat apa Iya, gitu loh. iya. Ya, jadi kalau misalnya kelihatan, oh ini tujuan lu pakai ini, karena lu pakai ini, nanti lu akan ada dapat potensi nih. Iya. Orang ini akan mau sama lu, pakai dia. Ya kan, kalau perlu minjem itu perlu. Ya kan, karena ya ada kelihatan, ada uang di depan. Ingat kan, kenapa monyet itu tidak menjadi yang pertama ketika di dalam lomba lari siu? Ya kan, karena dia pengen mendapatkan namanya keuntungan. Nah, itu yang disebutnya. Makanya kalau misalnya monyet, apakah dia si orang bersio monyet ini memperhatikan namanya gengsi? Tergantung. Kalau ada keuntungan berupa terutama dari segi materi, pasti dia akan melakukan. Tapi harus dibilangin dulu dan dia harus tahu dulu. Tapi dia kalau misalnya cuma buat biasa-biasa mah enggak, ya. Dia cenderung bukan orang yang harus kelihatan, wah ternyata lu pakai bajunya baju branded, enggak, aman-aman aja dia kayak gitu. Nah, lalu orang-orang yang paling santai. Nah, jadi kalau misalnya Anda sahabat Eljon, kalau misalnya Anda orang-orang bersio misalnya ya, bersio misalkan Anda bersio babi, ya, Anda orang-orang bersio misalnya anjing, biasanya adalah orang-orang yang lebih santai. Iya, dia tidak akan mungkin dia langsung, wah gua harus kelihatan apa enggak. Tapi dia adalah penikmat. Penikmat, jadi dia kadang-kadang kalau misalnya dikasih mau nggak? Lah kalau misalnya dikasih kenapa nggak dipakai, betul nggak? Iya. Nah itu kan beda dengan kalau misalnya dia harus membeli. Nah, orang-orang bersio babi lebih cenderung ada dia menikmati. Kalau dia punya, kenapa nggak dia nikmati? Gitu. Nah, kita bisa lihat dari salah satu teman kita juga melakukan seperti itu, orang bersio babi. Iya. Ya, dia punya kemampuan, tapi dia tidak merubah. Kenapa? Belum ada. Dia bisa. Gue pengen menikmati yang lebih bagus lagi kalau bisa, gitu kan? Iya. Nah, lalu orang-orang bersio ayam gimana dong? Nah, orang bersio ayam nih, sahabat Eljon di rumah pada nanya, ayam belum disebut katanya. Nah, orang bersio ayam sahabat Eljon ya, tenang ya. Anda itu termasuk salah satu sama pesoleknya juga. Pesoleknya tapi beda. Kalau ayam kayak gimana? Pas waktu itu.
Kalau misalnya pagi hari, kalau misalnya ayam jantan ngapain? Berkokok, Berkokok, pengen apa? Dilihat, cari perhatian. cari perhatian. Jadi sebenarnya dia itu makanya paling ciong dengan orang sio apa? Sio kelinci. Jadi musuhnya orang sio kelinci itu adalah sio ayam. Iya. Musuhnya itu ya, yang satu juga pengen dilihat, satu juga pengen dilihat ya. Tapi yang satu ini jelas kelihatan. Ya memang Kenapa dia yang orang berkokok suka. ayam jantan bukan ayam betina? Kenapa? Karena dia kokoh. Kalau yang ayam betina Bercici. Karena ayam betina lagi sibuk bikin sarapan. Oh iya. Iya, out of the box. Iya dong, naga. Intermezzo. Kebanyakan nonton film komedi ya Bapak ini. Iya. Ya, terus Nah, lanjut. ya dari orang-orang sio ayam. Jadi itu Ya. musuhnya udah musuh bebuyutan. Kelinci sama ayam nggak bisa Kelinci sama ciong ayam. ya. Iya, nggak bakal bisa. Satunya semua sama-sama pengen menunjukkan. Maka akan menyebalkan untuk orang-orang misalkan gini. Kalau menyebalkan ke tombe bro. Oh iya, betul. Ada dibayar iklan berapa ya? Kan nggak sebut merek. Iya. Lanjut yang terakhir. Nah, sio. Orang-orang bersio kerbau. Kerbau. Nah, orang-orang bersio kerbau ini apakah orang-orang yang peduli tentang namanya gengsi? Enggak. Karena orang bersio kerbau itu yang penting nyaman. Nah, jadi kalau misalnya dibilang Dia gengsi kalau enggak. udah kerja di satu tempat nyaman, awet ya. Iya, jadi kalau misalnya gini dia pakai misalkan contoh barang-barang kebendaan lah yang dia pakai. Nah, dia lebih peduli tentang apa sih? Yang menurut dia nyaman aja. Oh, Kalau baju nyaman- udah lama, Iya, ternyata gitu kan. yang mana dia yang bermerek Iya. semua. Tapi berarti ada kemungkinan nggak si sio kerbau yang penting nyaman aja gitu. Kadang tuh saltum jadinya. Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Ya bisa aja. Nah, tadi kan saya belum bahas tuh. Kenapa orang nyamannya aja ternyata bermerek semua gimana? Nah, makanya tergantung orang-orang sio kerbau dilahirkannya di Dalam mana. posisi apa ya? Iya, karena dia itu akan menunjukkan awalnya kenyamanan dia. Iya. Kalau memang pada saat itu dia dilahirkan di keluarga yang punya, yang keluarga branded semua, yang dia tahu adalah branded, dan kita tahu ya kalau misalnya yang barang-barang branded pasti ada kualitas berbeda. Ya. Nah, jadi kalau dia menurut dia, wah itu yang nyaman, nah itu akan jadi susah tuh. Dia beli itu bukan karena dia gengsi, Iya. dia pengen mengejar kenyamanannya. Iya, sudah cocok, udah terbiasa. Nah, itu Karena dia dia. aja lahir sudah menikmati itu kan, jadi biasa bagi mereka. Bukan karena dia sombong itu yang jadi kalau misalnya tadi Bro Doni bilang orang kaya lama dengan orang kaya baru. Iya, OKL, OKB. Iya, padahal ya mereka Ada bisa juga saja- OKP, Apa tuh? orang kaya pura-pura. Lalu kalau misalnya satu lagi mungkin yang tidak terbahas secara langsung Detail. semuanya adalah yang bersio tikus. Kalau misalnya orang bersio tikus kayak gimana? Apakah dia bisa menikmati? Nah, sebenarnya orang bersio tikus itu sebenarnya bukan orang yang sangat peduli banget dengan namanya gengsi, tapi dia menikmati. Menikmati. Jadi kalau misalnya bisa, ya disisihkan beberapa, gue juga pengen coba gitu menikmati. Jadi makanya kalau kita melihat orang yang sio tikus, ketika bisnisnya makin maju, dia akan lihat deh, mulai ada perubahan gaya hidup. Karena dia berusaha untuk menikmati juga. Udah kerja Ngapain capek-capek. capek-capek ya, Iya, duit mah masa- dipakai. Oh, mati. betul. Tapi dia levelnya menikmati. Nah, ini berbeda. Kadang-kadang kalau misalnya kita bilang nih ya, untuk level yang kuda, dia belum mampu aja, tapi dia berusaha untuk kelihatan. Iya kan? Apalagi si kelinci. Iya kan? Terutama apa? Berarti ada 3 nih kalau kita simpulkan. Sio kelinci, Kuda, sio kuda, dan sio ayam. ayam. Berarti- Yang betul-betul pengen kelihatan. Berarti 3 sio itu yang paling sering berhubungan dengan pinjol dong ya? Nggak bisa dibilang kayak gitu juga ya. Intinya satu uangnya. Ah. Uangnya ada atau enggak gitu. Iya, uangnya atau ada atau kagak untuk membiayai itu semua kan. Gitu. Bener-bener. Nah, tapi Pak, kalau untuk urusan gengsi itu ya di sosial media sekarang ini kan banyak gitu ya. Bapak-bapak sendiri nih masih ini nggak memperdulikan itu nggak? Kalau pertanyaannya kepada bapak-bapak berarti dia duluan kan? Iya. Kalau aku ya, bapak-bapak kan? Bapak. Yang senior dulu kan? Iya. Saya kan kebetulan single ya, jadi saya kakak ya. Kalau aku mungkin sudah lewat lah Mbak Maria. Dulu ada masa di mana aku memperhatikan, tapi dalam konteks ingin membangun entitas usaha. Ya, karena apa yang aku lakukan itu kan memang sebelumnya banyak bersentuhan dengan soal-soal image. Tapi image-nya untuk membangun trust. Nah, ketika orang sudah trust, baru bisnis jalan. Ya kan? Ya, di bidang jasa misalnya gitu kan. Tapi makin kesini, kemudian makin bertambahnya usia, karena fokusnya juga sudah berbeda, lebih fokus pada kesinambungan usaha dan Udah fokus kesehatan mungkin kali Bapak ya. oh iya harus ya kan, Iya, sama iya. keluarga, Oh, ya kan, oh. makanya prioritasnya berubah.
sekian tahun lalu saya pasti fokusnya, bisa contoh sederhana nih kan, kalau mobil harus sedan. Ya, kenapa? Karena kan aktivitas saya harus bertemu dengan orang, ya kan, harus meeting, ya kan, ya pokoknya inilah aktivitas yang menunjang usaha waktu itu. Nah ini yang mengerikan dari Bro Doni. Karena dulu itu aktivitas yang sering ketemu dengan orang. Kalau sekarang kalau malu halus ya. Ya sekarang kan maaf ya, prioritas keluarga. Nah kenapa? Ketika prioritas keluarga tentu ketika kemudian harus menggunakan moda transportasi yang bisa mengangkut semua keluarga. Ya kan, urusan anak sekolah, urusan istri misalnya kan, urusan keluarga besar gitu kan. Nah, jadi fokusnya ke situ. Kemudian sudah tidak lagi membangun citra. Kenapa? Ada hal yang memang itu dilakukan dulu. Ya. Mulai karena saya di bidang media, saya terbantu oleh pekerjaan saya, jadi saya tinggal memaintain aja. Dengan apa ya? Dengan bisnis yang dilakukan sekarang ini, yang penting jaga kepercayaan. Nah, ketika orang udah jaga kepercayaan, ya kayak kita misalnya ketemu orang sudah tahu kan, weh, udah kenal, wah Pak Doni, Pak Roni gitu kan, bapak-bapak kan. Nah, jadi mereka istilahnya sudah kita maintain gitu kan. Nah, jadi gengsinya itu bukan dari gengsi hal-hal yang benda materialistik ya, tetapi gengsinya itu soal kualitas yang kita jaga. Ya, kata Roni tadi apa sih? Kalau harga mahal bermerek, kualitasnya kan? Karena dia sudah melalui standar QC kan. Kenapa dia mahal ya kan? Itu prosesnya kan panjang. Dari bahan bakunya pasti berbeda ya kan? Prosesnya, alat-alat pembuatannya dikawal, dicek, diperiksa, ada yang nggak lolos balik lagi gitu kan? Itu yang bikin mahal. Nah, proses manusia yang ketika sudah melalui banyak tahapan mencapai titik gengsi tertentu sudah tidak lagi direpresentasikan dari hal-hal yang kebendaan tadi. Ya kan, makanya dia bisa berubah. Misalnya Mawar nanti pada suatu saat, oke, gua harus tetap menjaga apa? Gengsi gue dari sisi ilmunya, ya kan, keahliannya, gitu kan. Tahu nggak bro, dokter ahli saraf terkenal di Indonesia, Enggak. Prof. Satya Negara, yang punya rumah sakit kan? Iya. Mohon izin, beliau itu sudah sangat senior, tapi pasiennya yang ngantri baik di rumah sakitnya sendiri atau di beberapa rumah sakit di tempat beliau tuh praktek itu nggak pernah ada habisnya. Kenapa? Kalau dilihat kan beliau sudah sangat senior kan, mungkin sudah tidak mampu lagi melakukan operasi kan, tapi kan pengalaman hidupnya itulah yang membuat tanda petik gengsinya itu di kalangan masyarakat itu bisa bertahan. Nah, itu dari perspektif saya. Nah, kalau gengsinya Bapak bagaimana? Oh, gengsinya kakak ya. Oh iya, Dek gimana Dek? Iya. Jadi kalau misalnya dari saya itu bukan orang yang mempedulikan soal gengsi dari awal. Ya kan tadi sesuai juga dengan CEO saya dari CEO Monyet. Jadi kalau misalnya saya sekarang lebih cenderung adalah bagaimana meningkatkan dari segi kompetensi. Sebenarnya layak untuk bisa dianggap. Nah, gitu loh. Jadi dari segi apa? Dari segi keilmuan. Makanya yang saya kejar adalah ilmunya tuh di mana, ilmunya tuh bagaimana, itu yang selalu dikejar. Jadi kalau misalnya dibilang, oh apakah harus memakai sesuatu yang bermerek? Enggak juga gitu loh. Bahkan sering banget orang yang menyampaikan seperti itu, ya minimal lu pakai inilah ya biar kelihatan nanti ketemu sama si ini. Nah biasanya karena dia kadang lupa, maka orang bilang minimal lu pakai baju lah. Ngajar nggak pakai baju, bahaya. Nah, ada nggak sih Pak tolak ukur supaya kita sadar gitu, di mana gengsi itu tuh udah nggak wajar lagi gitu, tolak ukurnya tuh seperti apa? Ya kalau sudah mempengaruhi kehidupannya, misalnya secara finansial, ya itu udah nggak wajar. Udah kesusahan gitu ya? Iya, udah susah sampai dia demi gengsi menghalalkan segala cara, terlibat dengan pinjaman, pinjam kiri kanan, sampai keluarganya nggak diperhatiin gitu kan. Nah itu sudah bahaya menurut saya. Nah kalau dalam batas wajar, dia masih bisa apa istilahnya, terbang sedikit tapi masih nampak bumi ya kan, masih bisa menjejakkan kaki di bumi, menurut saya sih wajar-wajar saja. Boleh dong misalnya orang dalam membangun image-nya gitu kan, dia melakukan itu. Kenapa? Hanya untuk meraih kesempatan. Kesempatan ini kan tidak datang dengan sendirinya Mawar. Ya kan, kita juga harus kejar, kita harus cari gitu kan. Salah satunya dengan upaya itu. Tapi kalau sudah mengganggu semuanya, sampai dia tidur pun sudah terbawa dengan gengsinya, nggak bisa kalau nggak di misalnya tempat tidur yang kualitasnya seperti yang ada di iklan di televisi itu misalnya. Aku nggak mau dong kalau misalnya naik kendaraan umum gitu kan, sampai tiba-tiba sudah nggak ada lagi kendaraan tengah malam, ya kan? Gimana lu nggak bisa pulang, dirampok, ya kan? Lewat juga dia kan? Nah itu sudah bahaya kalau menurut aku. Nah kalau misalnya menurut saya sih gini, kalau bisa di dalam NLP itu sudah harus sampai ke level identity, itu udah sampai ke atas di dalam neurological level. Jadi kalau misalnya orang cuma bilang
wah kan gue pakai ini untuk sesuatu, itu masih di level-level bawah, itu masih oke. Kalau sampai ke identitas, biar dia dianggap, apalagi sampai kata Bro Doni, mempengaruhi namanya kondisi finansial dia, udah otomatis. Itu sesuatu yang udah nggak boleh lagi, udah nggak sehat. Karena gengsi kan, kalau kebutuhan utama beda. Benar. Ya, karena ada orang yang bahkan demi kebutuhan utamanya, ya kan, dia lebih memenuhi kasih makan gengsinya. Ya gue nggak apa-apa deh, nggak makan sehari 3 kali, makan 2 hari sekali, sisanya makan obat mah gitu kan. Terus nggak apa-apa deh, anak-anak gue nggak sekolah, yang penting kalian gengsi. Nah itu bahaya. Nah, karena kebutuhan utama, ya kan. Nah, kadang-kadang orang juga nggak bisa membedakan antara namanya kebutuhan sama keinginan. Betul. Ya, ini sering banget dibahas sampai dengan sekarang. Ketika saya mengajar, pasti saya tanya juga kebutuhan keinginan. Nah, kalau saya tanya sama Mawar, apa sih beda kebutuhan sama keinginan? Wah, ini tes nih, kalau nggak lulus nih. Kebutuhan ya kita butuh, kalau nggak ada mati. Oh, kebutuhan karena kita butuh. Berarti keinginan karena kita ingin dong. Iya, keinginan ada nggak masalah. Oh, tidak berpengaruh ke apa-apa gitu. Tapi kalau kebutuhan kalau nggak ada, ya berpengaruh gitu. Ya, luar biasa ya. Sesuatu yang belum tentu terdefinisikan gitu ya. Nah, jadi saya bilang seperti ini aja yang paling gampang, ilustrasi aja, kita pakai analogi. Jadi kalau misalnya sekarang saya lihat misalkan Mawar tidak menggunakan namanya jam tangan. Pakai jam tangan nggak biasanya? Enggak. Biasanya nggak pernah pakai jam tangan. Enggak. Kita berdua pakai loh ya, Bro ya. Tahu nggak sebenarnya? Kadang-kadang saya pakai jam dinding sih bro, tapi kebesaran. Itu dia yang mau saya bahas ya kan. Karena kenapa setiap orang itu punya yang namanya handphone. Di dalam handphone ada nggak namanya jam? Ada jam. Jadi buat apa lagi kita namanya pakai jam tangan? Betul. Kadang-kadang orang bilang nih, si rider bilang, Fir kita lebih gampang dong kan pas waktu lagi dia nyetir, dia bisa lihat langsung, oh jam berapa gitu kan. Padahal di tape-nya juga ada di radionya. Iya, enggak kan ini motor. Oh motor ya, aku jangan naik motor soalnya bro. Bisa rider kan bilang rider. Oh iya. Nah lalu kalau misalnya kayak gini, kita bilang seperti itu, oke lah itu anggaplah masuk ya. Sekarang saya tanya lagi, di rumah punya nggak namanya jam? Punya katanya. Jam apa? Jam dinding. Lah kalau lu rider ya, cuma butuh untuk ngelihat namanya waktu. Kenapa enggak jam di rumah lu kalungin udah namanya jam? Kan lebih gampang, betul nggak? Dia kalau misalnya pakai jam tangan, dia buka dulu jaketnya, dia lihat lagi. Orang gila. Kalau itu kan gampang kan, coba bayangin biar bawa, kan udah langsung kelihatan. Dia nggak gantungin, dia tempel di stangnya. Kan jadi kelihatan terus gitu. Itu kebutuhannya udah. Iya, saking ngelihat jam akhirnya nyasar dia. Itu yang disebut dengan namanya kebutuhan, sesuatu yang sesuai dengan fungsinya. Itu disebut dengan nama kebutuhan. Nah, keinginan adalah sudah selain dari namanya fungsinya, udah di luar daripada itu lagi. Jam tangan buat apa lagi? Kalau untuk namanya ngeliat waktu, udah nggak ada fungsinya, udah bisa digantikan. Jadi sesuatu yang udah, wah ini udah bukan cuma fungsinya doang nih. Nah, itulah yang disebut dengan namanya keinginan. Nah, pertanyaannya, orang membeli itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Kayaknya banyak keinginan deh, karena estetika juga. Iya, betul. Orang membeli pasti karena keinginan. Karena kalau cuma karena kebutuhan, orang itu bisa dengan berbagai macam cara menggunakan sesuatu yang gratis. Nah, contoh yang paling gampang ya. Kalau misalnya kita bilang, orang beli beras, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Keinginan. Kenapa? Beras untuk apa? Makan. Untuk apa? Kenyang. Supaya buat kenyang. Kenyang emang apakah butuhannya cuma dengan beras? Bisa nggak dengan yang lain? Bisa dengan singkong, ya kan? Ya kalau sudah beli beras jadi nasi, ya jangan lupa ayamnya sama telurnya. Ya, nah itu dia. Jadi orang lebih banyak membeli itu karena keinginan. Nah inilah yang sering dilakukan sama si penjual untuk memainkan namanya emosional. Ini yang membuat orang akhirnya lama-lama mementingkan budaya gengsi. Karena dianggap jadi sebuah kebutuhan, Betul. padahal tadinya sebuah keinginan. Seolah-olah menjadi sebuah kebutuhannya dia. Padahal segala sesuatu yang dianggap kebutuhan dia adalah sebuah keinginan. Berarti bisa dibilang kalau orang ini pun secara tidak sadar gitu. Betul. Nah sekarang saya tanya lagi, perempuan sering bilang katanya butuh yang namanya tas. Betul nggak? Untuk bawa benda-benda. Butuh tas berapa banyak sih saya tanya? Untuk bawa barang? Tergantung. Kalau belum di rumah tergantung bajunya. Tergantung bajunya, tergantung apanya. Padahal namanya untuk bawa barang, kantong kresek pun juga bisa. Kenapa harus pakai dengan tas, ya kan? Nah itu makanya saya bilang orang membeli bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Itulah yang menyebabkan namanya gengsi selalu dijadikan nomor satu. Karena budaya pas waktu lagi sekarang kita melihat apa? Segala sesuatu yang ada di medsos menjadi
tolak ukurnya. Oke, nah itu dia juga ya tadi ya sahabat Eljon, mahalnya budaya gengsi. Kenapa dikatakan budaya gengsi itu mahal gitu? Ternyata memang membutuhkan banyak biaya gitu untuk menunjukkan tingkat levelnya kita itu dan seperti apa. untuk memenuhi keinginannya untuk tadi. memenuhi keinginannya tadi, dan bahkan mungkin secara tidak sadar kita merasa keinginan itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi harus lebih hati-hati lagi nih ya sahabat Eljon semuanya, terutama yang sedang menyaksikan ini sekarang. Nah, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Roni dan juga Bapak Doni. Terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di program selanjutnya, tentunya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.